Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas dengan nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kasih sayang yang Dia berikan sehingga kita dapat mendengarkan kembali podcast Senada pada malam kali ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita sebagai pengikutnya selalu senantiasa untuk meneladaninya, menjalani sunnah-sunnahnya, dan insyaallah di yaumil akhirat kelak kita dapat bertemu kembali dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam podcast Senada kali ini saya Abdul Razak Hanafi dari Divisi Kestari akan menceritakan sebuah kisah teladan, sebuah kisah cinta, kasih sayang antara seorang kakek dengan cucunya. Yang tidak lain tidak bukan, cucu seorang kakek ini adalah seorang yang mulia, yang selalu kita salawatkan namanya setiap hari, yaitu Nabi Muhammad SAW dan kakeknya Abdul Muthalib. Jadi setelah kematian Aminah, ibu kandung Nabi Muhammad SAW, pada perjalanan pulang dari Yasrib, Madinah, kakeknya Abdul Muthalib lah yang merawat Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib adalah ayah dari Abdullah, bapak dari Nabi Muhammad SAW. Berasal dari keturunan Bani Hashim yang disegani di kalangan kaum Quraisy. Beliaulah yang memberikan nama Rasulullah Muhammad yang artinya terpuji, yang sebelumnya nama tersebut belum pernah diberikan kepada orang lain. Abdul Muthalib juga sebagai orang yang berhasil menemukan kembali air Zam-Zam setelah bertahun-tahun menghilang dari tanah Mekah, sehingga jemaah haji selalu terpenuhi kebutuhan air minumnya. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW mendapat asuhan, perlindungan, dan kasih sayang yang amat banyak dari kakeknya. Kasih sayang Abdul Muthalib kepada Rasulullah melebihi kasih sayangnya kepada anaknya. Dari sebuah kisah, Ibnu Hisham berkata, di bawah Ka'bah diletakkan sebuah sofa untuk Abdul Muthalib. Di antara anak-anaknya tidak ada yang berani menduduki sofa tersebut, dikarenakan menghormatinya. Namun Rasulullah SAW ketika itu masih anak-anak, datang dan menduduki sofa tersebut. Maka beliau pun dicegah oleh paman-pamannya karena alasan menghormati sofa tersebut sebagai sofa yang hanya bisa diduduki oleh Abdul Muthalib. Tapi melihat hal tersebut, Abdul Muthalib berkata, biarkan anakku, cucuku ya, biarkan cucuku ini demi Allah, sungguhnya di situ memiliki suatu kelebihan. Kemudian beliau duduk bersama Abdul Muthalib di atas sofanya, mengusap-usap punggungnya dan merasa senang atas perbuatan yang dilakukannya. Dari sini bisa dilihat bahwa Abdul Muthalib memberikan kasih sayangnya, kasih sayang yang penuh kepada cucunya. Dan dia menyadari sebuah keberkahan,
sebuah ketenangan dibawakan oleh Rasulullah SAW dimanapun beliau berada. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, 2 bulan, 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum kematiannya, Abdul Muthalib berpesan kepada anaknya Abu Thalib, paman Nabi, untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Kisah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, yang memberikan seluruh kasih sayang dan jiwa raganya untuk merawat cucunya yang mulia. Insya Allah cerita ini dapat menginspirasi bahwa tidak ada batasan umur dalam saling menghormati dan menyalurkan kasih sayang antar satu sama lain. Sekian Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW di mana dia masih kecil di saat asuhan dari kakeknya. Saya Abdul Auzad Hanafi dari Kestari LFK Senada. Dari saya mohon undur diri. Apabila ada yang salah-salah kata, itu datang dari saya. Dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.